Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Aldi Prasetyo dari TO6A dengan NRP 0918040027. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi guna memenuhi tugas daily assessment dari sensor dan aktuator, yaitu simulasi menggunakan software Proteus untuk mengetahui karakteristik dari sensor dan aktuator yang telah ditentukan. Oke, langsung saja kita ke Proteusnya. Ini adalah gambar Proteus, rangkaian Proteus yang sudah saya buat, dan kemudian kita akan bahas datasheetnya satu persatu. Oke, kita mulai dari LM35. Oke, LM35 ya. Kita cari datasheet dari LM35. Ini adalah datasheet LM35, yaitu linear dari 10 derajat milivolt per 10 mV per derajat Celcius. Kemudian akurasinya 0,5 derajat Celcius, start di 25 derajat Celcius. Kemudian operating sistemnya mulai dari 4 sampai 30 volt. Ini adalah bentuk gambaran, dan ini adalah bentuk fisik dari LM35 itu sendiri. Oke, datasheetnya seperti ini. Adalah contoh rangkaiannya tadi. Untuk supply voltasenya yaitu 35 volt sampai min 0,2 volt. Oke, kita langsung ke simulasinya. Kita play. Nah, ini ketika sensor membaca 10 derajat, kita buat menjadi 15, maka akan terbaca yaitu 0,15 volt. Ini sesuai ya, yaitu dari ini tadi datasheet yaitu ini 10 mV per derajat Celcius. Jadi sensor yang terbaca ini tadi permisi, ini 15 derajat, maka terbaca oleh ampere atau voltmeter yaitu 0,5 volt. Oke, kita lanjut ke sensor selanjutnya yaitu PTC nickel. Oke, kita cari PTC nickel ya. Ini adalah datasheet dari PTC nickel, yaitu untuk contohnya resistansi mulai dari 25 derajat yaitu 100 to 1K. Oke, ini adalah bentuk fisiknya. Nah, ini untuk operasinya yaitu ini. Ketika temperatur terbaca misalnya 75 ya, maka nanti akan nilai resistansinya akan menurun. Ya. Ini adalah tabelnya. Ini adalah tabel besaran rasio dari itu tadi. Oke, kita langsung saja ke simulasinya. Ya. Di sini di Proteus PTC-nya 16, kita buat menjadi 20 saja ya. 20 yaitu ini temperatur 20, maka akan terbaca yaitu 0,980. Kita buat menjadi 20 ya. Nah, maka akan terbaca, maaf ini agak lambat, kita tunggu. Nah, maka akan terbaca yaitu 0,98. Ini 97,9 ya, sedikit ya untuk. Nah, ini adalah untuk batasnya yaitu 1%, masih sama ya dengan yang terbaca dari itu tadi. Kemudian ketika ini nilainya semakin rendah, maka nilai resistansi juga akan semakin rendah. Ini adalah
berbanding lurus dengan yang terbaca oleh PTC nikel. Oke, selanjutnya kita masuk ke LDR. Kita cari LDR. Nah, ini adalah datasheet dari LDR. Ini adalah bentuk fisik dari LDR itu sendiri. Bentuk fisiknya seperti ini. Nah, ini ketika temperaturnya naik, maka nilai resistansinya akan menurun. Coba kita buktikan di simulasi ya. Kemudian untuk spesifikasinya kurang lengkap yang ada di datasheet ini. Oke, kita langsung ke simulasinya. Oke, ketika pembacaannya kita naikkan ya, maka nilai resistansinya akan menurun sesuai dengan yang ada di datasheet, yaitu ketika nilai yang terbaca oleh LDR ini meningkat, maka nilai resistansinya akan menurun, dan sebaliknya ketika menurun maka nilai resistansinya akan meningkat. Oke, selanjutnya kita masuk ke RTD PT100. Kita buka RTD PT100. Nah, ini adalah nilai datasheet dari RTD PT100. Ini adalah bentuk fisik dari RTD-nya. Nah, ini untuk temperatur, ketika temperatur naik, maka nilai resistansinya akan menaik juga. Ini adalah datasheet-nya. Untuk minimum dan juga maksimum bisa dibaca di sini. Untuk PT 102, 103 dan 111. Oke, kita langsung ke simulasinya ya. Ini adalah berbanding lurus. Oke, ketika kita naikkan, maka nilai resistansinya juga akan naik. Ketika kita turunkan, maka nilai resistansinya juga akan semakin menurun juga, sesuai dengan yang kita turunkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke motor servo ya. Bentuk motor servo ini sendiri datasheetnya seperti ini. Ini adalah bentuk fisik dari motor servo, yaitu SG90 yang banyak di pasaran ya. Oke, ini adalah nilai PWM-nya, dan juga ini untuk dimensi dan spesifikasinya. Biasanya ini untuk PWM, yang tengah untuk VCC, yang bawahnya ini adalah untuk ground. Oke, ini adalah SG90, ini berputar 180 derajat. Oke, ketika nilainya kita perbesar, maka PWM-nya akan semakin mengecil, dan kemudian ketika kita kecilkan, maka PWM jaraknya akan semakin besar juga. Oke, ini adalah datasheetnya. Ini contoh dari duty cycle. Oke, selanjutnya kita masuk ke motor stepper stepper. Ini adalah bentuk dari motor stepper seperti ini ya, motor stepper. Oke, untuk tegangan operasinya yaitu 3,9 volt. Untuk resistansinya 6,5 ohm per coil. Nah, ini adalah bentuk fisik dari motor stepper yang banyak digunakan. Namun untuk di simulasi kali ini saya masih belum menemukan cara untuk menggerakkan motor stepper ini ya.
Jadi seharusnya ini bisa digerakkan, dan juga pada paket pembeliannya kita sudah mendapatkan driver, dan juga jadi kita tinggal menyesuaikan datasheet, dan juga untuk codingannya sudah tinggal dirangkai saja ya, sudah sesuai. Untuk datasheet yang ada di sini kurang lengkap sepertinya, bisa ya. Biasa digunakan untuk printer, CNC, mesin CNC, 3D printer. Ini adalah fungsi dari motor stepper. Oke, selanjutnya kita masuk ke motor brushless. Nah, ini untuk motor brushless berjalannya bergantian ya, mulai dari A, kemudian B, kemudian C. Untuk motor brushless ini juga sama seperti ini tadi yang motor stepper. Sudah dalam paket pembeliannya sudah terdapat driver, dan juga sehingga dapat kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Oke, ini adalah motor brushless. Untuk fisik dari motor brushless seperti ini. Untuk DC input voltasenya adalah 12 volt. Ya. Ini adalah drivernya. Brushless DC motor dengan integrated drive dan torsi speed bisa dikontrol sesuai aplikasi. Untuk speed rate-nya up to 4900 rpm ya. Oke, saya kira cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya Hendraldi Prasetyo pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.